Kali ini kita akan membahas hukum mendapatkan uang dengan cara membuat konten. Karena di zaman sekarang ini lahir banyak profesi-profesi baru yang bahkan 10 tahun terakhir tidak ada, sekarang jadi ada gitu ya. Banyak banget profesi-profesi baru. Nah, kita akan diskusi lagi bersama Pak Ustadz Supri. Gimana nih Pak tanggapannya terhadap banyaknya profesi baru, terutama konten kreator Pak ya, dalam menghasilkan uang di internet Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkembangan zaman memang menuntut kita untuk ke arah sana. Ya. Ya, ke arah sana. Kita tidak bisa berlari dari itu. Ya. Ya, harus mau tidak mau kita harus berhadapan dengan masalah seperti itu. Kemajuan teknologi ya di bidang teknologi informatika terutama. Maka pada tema kali ini bagaimana hukum menjadi konten kreator gitu. Ya. Saya mengambil suatu kaidah usul fikih yang berbunyi al-ibratu fil ma'ani la fil mabadi. Sesuatu itu dilihat esensinya, isinya, bukan bentuknya gitu. Ya. Nah, ya, dilihat isinya bukan namanya, gitu ya. Itu apapun namanya kalau memang membawa kepada kenegatifan ya tidak boleh. Tidak boleh. Gitu. Nah, gitu itu udah dapat dicerna dari situ, ya. Konten kreator ini di bidang apa gitu loh. Kalau di bidang berdakwah gitu, di bidang dakwah mungkin ya silakan pakai konten. Boleh berarti ya. Sekarang tuh banyak ustadz kampung gitu yang pengajiannya dari zaman ke zaman, yang hadir cuma itu lagi cuma 20 orang, 50 orang. Gitu. Tapi dengan menggunakan media sosial seperti sekarang itu, dengan menjadi konten kreator, dipanggil berbicara tentang agama, itu jamaahnya bisa 1.000, bisa 10.000, bisa 100.000 gitu followernya yang mengikutinya gitu loh. Artinya itu kan bermanfaat Pak, bermanfaat. Jadi tadi tergantung isi dan materinya. Kalau fasilitas seperti itu, kata saya juga kita perkembangan teknologi nggak bisa lari dari itu. Cuma bagaimana kita mengisi teknologi itu dengan yang positif. Apalagi digunakan buat dakwah. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau ini dimanfaatkan buat silakan gitu. Berarti kita harus lihat dari isi kontennya Pak ya? Iya. Isi kontennya apa? Baru kalau mendapatkan uang dari konten itu boleh berarti ya Pak ya? Silakan, apakah kita bekerja. Tapi yang jelas Allah tidak menerima Allah tuh maha baik ya Allah. Ya, tidak menerima dari yang buruk gitu loh. Gitu ya, Allah tayyib ila tayyib gitu ya kalau gitu. Jadi seperti itu. Sekarang kan banyak konten-konten yang Pak tentang mistik, tentang kesirikan gitu kan. Apalagi orang bisa membawa jadi orang yang tadinya pemberani jadi penakut anak-anak gara-gara lihat konten mistik. Nah itu Pak, jadi banyak beragam banget konten ya, mulai dari yang joget-joget, bahkan mungkin konten horor, bahkan horornya pun mungkin settingan Pak ya. Ini sudah jelas settingan gitu, hanya untuk mendapatkan penonton dan ending-endingnya mendapatkan uang si orang ini. Ujung-ujungnya itu. Nah itu sebenarnya gimana tuh Pak kalau misalkan konten seperti itu Pak? Ya jelas dilarang lah. Dilarang ya? Dilarang, tidak boleh, apalagi membawa kesirikan, membawa kemaksiatan gitu ya. Konten-konten seperti itu banyak banget, puluhan mungkin ratusan ya di YouTube, di mana-mana gitu dan lain sebagainya. Itu jadi kembali lagi kepada tadi al-ibratu bil ma'ani la bil mamadi. Lihat isinya, bukan hanya namanya. Walaupun namanya misal konten Islami tapi di dalamnya ada pornografi, ada aurat-aurat yang buka aurat yang haram atau minum jelas haram lah gitu. Jadi konteksnya tuh ukurannya agama Pak. Benar itu menurut konteks agama, kacamata bukan kacamata yang lainnya gitu. Iya. Gitu. Banyak banget Pak itu Pak yang apalagi sekarang lagi ada yang baru nih Pak. Facebook. Facebook mengeluarkan fitur Facebook Pro. Facebook Pro. Facebook Pro di mana si penggunanya itu dibayar. Nah, karena Facebook ini penggunanya itu lebih ke desa-desa gitu kan sekarang gitu ya. Terus orang tua. Nah, sekarang banyak orang yang malah
jadi joget-joget, jadi ngelakuin hal-hal yang pokoknya lucu-lucu lah. Iya, Sehingga kalau menurut saya sih tadi esensinya ya kurang oke lah gitu ya. Kalau misalkan kita hanya menampilkan hiburan gitu atau gimana Pak? Iya, seperti itu Pak. Makanya pesan kita pada kesempatan ini kepada pemuda-pemuda Muslim, jangan gaptek, isi kesempatan untuk buat dakwah, buat hal yang positif, buat membantu menyebarkan agama dan lain sebagainya. Kita harus bersaing dengan mereka. Bukan hanya karena duit Pak, bukan hanya karena cuan, karena duit. Kalau hanya karena duit, akhirnya kan orang kemarin kita sampai H3, halal haram hantem. Jangan sampai seperti itu. Kita manfaatkan fasilitas itu. Jadi tadi kembali lagi hukum menjadi konten kreator ya silakan halal saja kalau apa yang disampaikan apalagi berdakwah. Itu dakwah. Jangan menghindari kesyirikan, menghindari pornografi, porno aksi, narkoba dan lain sebagainya, membuat orang berbuat maksiat gitu ya. Jadi memang sekarang itu mana sih orangnya sekarang yang punya HP, yang nggak punya HP? Hampir semua sampai anak kecil pun Pak punya HP. Gitu sampai ya saking gandrungnya itu kalau di rumah sakit di sana di saya ada orang yang ibu-ibu katanya ini anekdot gitu, ada ibu-ibu yang susah melahirkan, bingung udah 4 hari rumah sakit, disesar nggak mau, akhirnya dokternya pakai HP gitu. Pakai HP? Di kelangkal di anak dari dalam perut aja udah sampai gitu. Iklan biar anaknya ini keluar ya. Saking gandrungnya terhadap handphone. Artinya itu tidak bisa berlari dari itu karena perkembangan teknologi, manfaatkan untuk dakwah. Nah, gitu untuk dakwah. Ada yang bilang gini juga Pak nih, waktu kapan ya? Waktu kemarin ramai boykot Pak. Nah, ada yang bilang wah ini sosmed katanya ciptaan Yahudi gitu Pak. Kita jangan pakai sosmed ini kata gitu Pak, gimana tuh Pak? Bisa nggak kita nggak pakainya? Udah menyebar kemana-mana. Susah ya, sudah jadi kebutuhan. Jadi apapun produknya dari manapun itu kan memang kita udah dihadapkan dengan zamannya seperti itu. Zaman ya. Yang penting mindset kita itu bagaimana bahwa itu tidak berpengaruh terhadap akidah. Kuatkan lalu akidah. Gitu. Mungkin ke depannya teknologi akan lebih canggih daripada ini mungkin ya. Artinya ya kita nggak bisa berdari itu, manfaatkan. Maka ke Ustadz Pak. Guru para orang tua jangan sampai gaptek Pak. Kalau gaptek itu anaknya main apa di dalam. Wah anak saya mah nggak pernah kemana-mana, di kamar aja dari pagi sampai sore. Padahal di rumahnya ada fasilitas wifi misalnya gitu. Kemudian anaknya pakai HP, pakai laptop di dalam. Dia nerawang otaknya kemana aja. Hati-hati itu. Nah maka harus ada filter dari kita sebagai orang tua. Gitu ya. Jadi kembali lagi kepada masalahnya bahwa menjadi konten kreator itu tergantung silakan karena memang udah zamannya seperti itu, tapi isi oleh kita. Jangan karena itu produk Yahudi, orang lain yang memanfaatkan, kita yang diam aja jadi terlindas dengan perkembangan itu. Benar. Gitu. Justru kita harus manfaatkan agar dijadikan media dakwah Pak ya. Media dakwah benar. Silakan menjadi media dakwah. Bagaimana caranya mengisi itu? Coba kalau di menjelang Ramadan ini di Facebook konten-kontennya kemudian Islami semua karena yang ormas Islam gitu loh, kepada pemuda-pemuda Muslim yang mampu dengan hal ini, manfaatkan itu untuk dakwah gitu ya, cari artikel yang bagus untuk kajian-kajian gitu, jangan hanya mencari duit. Oke, jadi mendapatkan uang di internet boleh Pak ya selama itu esensinya masih positif. Nah selain itu selain dapat uang juga kalau misalkan kita positif kan dapat pahala juga Pak ya. Buat bekal kita nanti gitu. Oke, itu aja konten kita sekarang. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di komen, di like ya, di share. Dan kalau misalnya ada pertanyaan boleh silakan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.